Oke, sekarang kita akan lanjut. Di pertemuan terakhir kemarin kita sempat ngupdate dari si target URL proxy, kita ubah atau kita ambil dari environment gitu. Oke, mungkin sebelum kita deploy ada yang harus di prepare dulu. Oke, silakan teman-teman buka verselnya. Pastikan codingan terbaru teman-teman sudah diupdate ke GitHub kalian gitu ya. Oke, kita akan deploy. Oke. Di sini tidak ada perubahan teman-teman, nama project saya biarkan saja. Kemudian silakan copy environment teman-teman gitu ya. Biar cepat copy aja full, copy. Lalu pastekan saja di sini. Nanti akan dihandle add sendiri setelah tanda sama dengan gitu ya. Lalu yang kedua juga copy full. Lalu pastekan saja. Nah, dia akan sudah otomatis seperti ini. Tidak ada konfigurasi lain selain env. Silakan teman-teman deploy. Oke, sampai proses waktu selesai. Kita lihat aja hasil buildnya. Oke, server kita sedang dijalankan ya, atau hasil buildnya Amerika Barat. Oke, sambil menunggu pastikan. Oke, cek dulu proxy sudah. Oke, sudah selesai ya ini. Oke, hasil deploynya sudah selesai. Kita cek dulu apakah bisa konsep proxy untuk proyek kita untuk di deploy gitu. Saya sudah punya akun. Oke, password. Nah, yang terjadi adalah si Axios untuk fetching data menggunakan proxy, tidak tahu kenapa saya belum menemukan konfigurasi yang tepat gitu ya untuk metode post ini. Jadi di sini dianggap bahwa terjadi errornya 405. Artinya method not allowed gitu ya. Nah, ini mungkin terjadi karena di method post, dan ini terjadi ketika di server. Kebetulan kalau nggak salah si Vercel ini itu serverless gitu ya. Serverless, teman-teman bisa cari aja apa itu serverless. Nah, di sini kemungkinan proxy kita tidak berjalan gitu, atau Axiosnya tidak berjalan sehingga Vercelnya juga tidak bisa atau tidak mengizinkan metode ini gitu. Nah, ini gimana? Mungkin kita akan coba akali atau kita coba perbaiki. Untuk proxy-nya kita hanya menggunakan proxy dari luar, yaitu untuk wilayah API saja. Tapi di lokal kita atau di backend teman-teman itu nggak perlu di proxy lagi ya. Mungkin yang pertemuan kemarin kenapa saya proxy, yaitu buat belajar teman-teman gitu, seandainya dari backendnya itu tidak mengizinkan akses dari manapun gitu atau dibatasi aksesnya, maka kita perlu men-setup yaitu proxy gitu ya. Nah, karena ada problem di proxy atau memang ada problem 404 tadi ya, 405 tadi, sebenarnya untuk proxy-nya itu nggak ada masalah gitu. Tapi saya pengen coba, karena proxy alhasil base URL yang sebenarnya itu kita
replace atau diganti dengan base URL dari front end-nya gitu ya. Nah, kalau teman-teman jalankan di lokal, sebenarnya project ini jalan-jalan saja gitu ya, nggak ada error gitu. Oke, kita coba cek dengan codingan yang sama. Oke, nah, oke, kita login dulu. Nah, kalau di lokal kita itu berjalan gitu. Nah, ini kita lihat ya, ini localhost gitu, itu work gitu, nggak ada masalah. Sedangkan di server atau di Vercel itu ada error 405. Oke, jadi sebenarnya di server di lokal kita itu jalan-jalan saja proxinya. Nah, saya akan coba switch, nggak saya proxy lagi backend kita gitu ya, tetapi untuk kita tetap handle proxy yang untuk API wilayah, karena dari backend API wilayahnya itu menerapkan proxy. Nah, ini contoh simple proxy-nya seperti itu. Nah, berarti di sini proxy-nya saya komen saja. Nah, tinggal course-nya kita izinin aja di apapun gitu. Oke, seperti ini. Balik lagi. Kemudian di sini saya add git commit fix allow course. Nah, udah gini aja. Kemudian silahkan di push ke development teman-teman. Tunggu 1 menit 2 menit untuk proses deploy kembali backend teman-teman yang ada di Vercel. Mungkin kita bisa cek ya. Nah, di sini itu langsung lagi build nih ya. Lagi di build dari fix apa tadi, komitannya fix allow course. Nah, ini udah selesai harusnya. Nah, yang ada di market kita juga harusnya ini apakah bisa atau enggak ya, kita coba dulu. Market ID. Nah, ini masih kita juga masih kena 405. Sekali lagi karena mungkin ini dianggap tidak ada gitu ya, tidak, belum benar gitu. Nah, mungkin kita akan kita coba perbaiki dulu di lokal kita. Jadi saya akan coba mereplace semua yang slash API dulu. Ini akan saya replace. Nah, gini cara mencarinya ya. Oke, ini udah muncul semua nih. Oke, saya geser dulu nih. Slash API semua. Jadi saya akali, karena ini client side, harusnya dia bisa ngambil langsung dari sini. Ya, mau coba saya coba di bagian login dulu aja, yang paling gampang nih ya. Saya coba ganti dengan sintaks seperti ini. Jadi saya rubah. Oke, seperti ini. Nah, jadi kita ambilnya dari env langsung. Atau kalau teman-teman mau nggak pakai env ya silahkan di hardcode aja. Cuman lebih baik seperti ini karena nggak tahu URL teman-teman sebenarnya backendnya itu yang mana. Oke, kita coba di lokal dulu ya untuk yang bagian login. Yang sebelumnya login sudah berhasil, coba saya logout dulu. Oke. Oke, saya logout dulu. Oke. Tommy atau putra@marketid.com. Nah, di sini jadi 404 gitu ya. Ketika kita ngambil URL-nya jadi market ID Vercel. Kenapa kok market ID Vercel? Oke, ini yang backend saya close dulu. API base URL. Kita cek dulu environment-nya.
env. Nah, oke, bener ya, market API versi 1. Kita cek dulu. Oh, ini jadi masih ada API-nya teman-teman, masih ada API-nya. Oke, sorry, ini API-nya nggak ikut. Nah, ini slash. Oke, jadi yang mengandung slash API kita remove, kita ganti base URL aslinya, tommy@marketid.com. silahkan masukkan passwordnya. Nah, sekarang berhasil ketika kita merubah menggunakan base URL aslinya gitu ya, karena sudah tidak kita buat course lagi, jadi kita ngakses langsung boleh. Nah, ini akan kita ubah atau kita ganti semua yang mengandung slash API slash ini. Jadi di list group langsung diganti slash API nya seperti ini. Slash, jangan lupa ya, pelan-pelan aja teman-teman, diawali dengan base URL kemudian diakhiri slash dulu. Nah, oke, karena di sini nggak ada slashnya. Oke, ini sudah diganti. Nah, sekarang kita cari lagi. Oke, ini error, kita ganti string literal. Oke, save, yang ini juga di save. Oke, kebetulan di bagian checkout, cart checkout ini ada 3 API ya. Oke, save. Kemudian satu lagi. Nah, ini jangan lupa diganti menggunakan string literal. Oke, sudah. Cart checkout sudah, list sudah, login sudah, tinggal cart address sekarang ada get. Oke, diganti. Oke, kemudian satu lagi ada delete. Oke, ini jangan lupa pastikan dulu tadi. Ini slashnya saya ketinggalan, pelan-pelan saja. Oke ya. Oke, pastiin cek dulu benar. Ada 3 ya tadi ya. Axios address sudah. Nah, ini juga saya kelewat ya. Pastiin dulu jangan sampai kelewat slashnya gitu ya. Nah, ini dicek kembali. Oke, harusnya login cuma 1 udah. Sekarang ke bagian card profile, ini juga jangan lupa slashnya. Oke, sudah save. Lalu ada satu API lagi di card profile. Oke, slashnya sudah. Oke, ini sudah, ini sudah. Sekarang ke customer history. Oke, jangan lupa slashnya juga. Oke, fix. Sekarang ke edit, nanti slash sudah. Lalu ke form untuk address. Oke, bla 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 slash address. Lalu ada bagian putnya. Ini juga bla 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 slash address. Oke, lalu ke production, ke produk ya, sorry. Sudah bagian logout. Nah, ini bagian checkout. Oke, lalu invoice slash sudah benar, produk API. Oke, kita rubah dulu string literalnya. Nah, sudah. Lalu paling akhir bagian register. Oke, ini sudah semua harusnya. Sudah tidak ada lagi slash API slash seperti ini. Nah, dicek dulu. Maka yang terjadi URL sebenarnya sekarang sudah nampil teman-teman. Sedangkan yang sebelumnya kalau kita menggunakan proxy itu base URL-nya itu nggak kelihatan karena diambil dari base URL front end-nya gitu. Kemudian diubah menjadi slash API gitu. Nah, sekarang base URL-nya muncul. Ya sudah, gini dulu. Nah, pastiin untuk semua proses benar dulu. Kita coba register menggunakan akun baru ya. Misal kita cek ya, full name-nya adalah Ellen, terus ellen@gmail.com, lalu password aja.
Oke. Nah, kita coba login menggunakan akun si Elon gitu ya, @gmail.com, lalu password. Oke, sudah pasti register dan login tuh berjalan normal. Nah, sekarang ada bagian produk, ini udah normal harusnya ya. Oke, di sini saya akan add celana pendek. Saya yakin ini untuk sortingnya, searchnya itu udah normal karena datanya dapat. Nah, sekarang saya akan coba check out. Di sini ada infinite looping, teman-teman. Di bagian di sini masih bagian listnya ya. Infinite loop. Oke. Nah, ini yang di ada di bagian. Kita coba ke login customer history, edit form, list checkout, list card address. List checkout harusnya ya. Sebentar, total VPN. Nah, di sini ada infinite loop. Dari API-nya apa tadi ya? Saya cek dulu. Saya coba pesan satu. Saya cek address list. Ini jangan sampai looping dulu. /address/list. Nah, ada di sini. Kenapa dia ngelooping terus? Sedangkan state-nya sudah saya false. Handle delete-nya apakah dijalankan? Coba handle delete-nya saya buat function seperti ini. Handle delete ID. Handle delete bawa ID, tapi di sini nggak ada ID. Sepertinya ada problem. ID-nya saya ambil dari per page table address. Pastikan dulu ya. Untuk ID-nya berarti hasil dari sorry. Ini function props ya. Function props ini dapat dari table address. Benar ya. Dia akan ke sini. Nah, underscore ID ini dijalankan di sini. Sebentar. Handle delete ini fungsinya dijalankan. Dia bawa ID, benar. Benar. 404. Sekarang jadi error nih. Trace-nya di mana tadi? Nah, di sini ketika get kenapa error? Kita cek. Di sini ada spasi sebenarnya, teman-teman. Bukan tanda slash. Hawaii. Nah, dicek dulu proses react base URL. Coba kalau saya gini kan. Benar. Karena di sini dianggap ada karakter spasi, padahal tidak ada. Dan di sini juga nggak ada. Sebentar. Saya stop. Saya coba konsol dulu. Ini kita ambil URL-nya.
Oke, konsol lognya tidak jalan. Di sini fetching API address list. Sebentar, kita cari dulu problemnya ini ada di mana. Address list. Oke, coba kita cari ya. Bagian checkout di sini udah saya komen. Bagian checkout, oh alah, sorry ya, ini yang bikin looping. Oke, kita cek. Nah, ini looping terus. Berarti sebenarnya yang di sini nggak masalah. Oke, saya save dulu. Yang ada di sini yang nge-looping ada di cart checkout. Oke, kita komen dulu kenapa dia dijalankan terus. Paham. Ini option address.lang dan is checkout. Kita cek dulu hasilnya apa. Oke. Harusnya kenapa dia dijalankan terus, karena value dari kedua ini harusnya tidak memenuhi. Coba ya, 0 true 0. Oke, 0 true 0. Oh iya, lengthnya lebih dari 0, harusnya seperti ini. Oke, mungkin seperti itu ya. Oke, kemudian konsol lognya biarin dulu untuk menandakan fetching API nya tidak bisa berjalan. Coba saya taruh di atas. True. Oke, option addressnya ada tah. Oke, ini saya kembaliin dulu, dia akan fetching terus. Oke, supaya nggak fetching, saya coba komen dulu yang ini. Biarkan ini looping terus. Oke. Itu hasilnya angka 0. Oh sorry, ini berarti negasi. Nah, ini true. Sebentar. Cart checkout itu yang isinya apa? Address, select your address. Okay, I know. Cart checkout itu yang ada di sini. Nah, untuk ngambil list addressnya, kenapa dia dijalankan berkali-kali? Set loading false, tapi is checkoutnya nggak di stop ya. Is checkoutnya value-nya adalah false. Nah, kita cek di sini true. Oh benar, maka dia akan dijalankan terus. Nah, berarti di sini kita rubah. Harusnya is checkoutnya kita stop. Props.
coba ambil props. Oke. Oke, kenapa dia ngeloading terus? Karena kenapa ini baru? Sepertinya sebelumnya normal ya. Oke, berarti gini dulu deh. Saya pengen tahu hasilnya apa tadi. True ya. Jadi ini sebenarnya true ketemu true. Benar. Set option addressnya kenapa? Oh benar. Harusnya ini ketika ada datanya saja gitu. Coba kita check out. Oke, kita cek dulu. Nggak fetching ya. Karena datanya belum ada. Ketika ini lengthnya sama dengan 0. Nah, dia akan dieksekusi terus menerus dikarenakan si checkout ini selalu value-nya true. Seharusnya no problem ya. Coba saya pindah dulu ke sini. Oke, kemudian saya add to chart. Nah, dia akan di get list terus. Oke. Saya harus bisa menghentikan. Bentar. Oke, kalau gitu gini. Oke. Ini ada di is check out sama di sini. Ini di bagian card untuk option untuk chart. Oke, kalau ini saya hilangkan harusnya normal deh. Tuh, dia nggak di fetching. Agar dia di render sekali, is check out. True. Oke, coba gini penulisannya. Oke. Sekarang saya coba untuk menjalankan fetchingnya. Oke, masih aktif ya. Oke, jadi saya harus menghentikan checkout ini dengan cara saya harus mengakalinya. Handle, membuat sebuah function handle handle update is checkout, dimana value ininya adalah seperti ini, function kosong. Oke. Nah, ini alhasil kita harus bikin function ini dijalankan sekali. Tambahkan false. Berarti ini harus dipanggil di sini. Oke. Nah, ini false. Akan kita panggil di sini. Otomatis kita harus bikin sebuah function const. Function aja. Function. Nah, di sini bawa payload, dimana saya harus ngubah value ini. Sebentar.
sebentar. Oke, belum jalan ya. Jadi is checkout ini saya bikin sebuah state aja teman-teman. Caranya import from React. Oke. Di mana dalamnya ada use state. Saya define di sini aja. Const is checkout, set is checkout. Nah, seperti ini. Use state awalnya saya buat true dulu. Oke. Lalu di sini kita dibuat false berdasarkan payload. Nah, is checkout ini kita akan taruh di sini. Jadi biar dinamis. Oke. Kita reload dulu. Gila, ngempong. Oke. Kemudian kita harus nge-disablein is checkout. Function ini selalu dipanggil karena ini panggilnya gini. Jadi supaya kita blok dulu loadnya gitu. Nah, ini coba gini. Langsung di bom ya. Oke. Terlalu deep. Kita ngebuat sebuah for value nggak bisa. Sebentar, kita reload dulu. Profile, kalau seandainya dia di dalam, belum punya history karena akun baru. Oke. Apa dikarenakan dia tidak punya list address makanya akan ngelooping. Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, coba saya back dulu. Function tadi tidak jadi. Nah, saya coba seperti ini. Harusnya ini nggak perlu function juga. Saya curiga karena memang ini saya kembalikan ke awal. Dari listnya itu belum ada. Jadi ketika belum ada list dia looping. Oke, kita cek. Oke, kita satu, maka dia akan looping. Oke. Kita coba ganti ini ke profile dulu, kemudian coba buat satu address aja. Hello, kemudian saya pilih Aceh, misal pilih sembarang dulu. Oke, gini dulu aja. Oke, why? Addressnya ada max lengthnya ini. Address 10 karakter. Oke, nanti ditambahin juga bagian form. Oke. Di sini addressnya jangan lupa tambahkan minimal 10 karakter. Udah gini aja. Oke, jalan hello world. Udah gini dulu. Oke, addressnya sudah ada. Kita coba pesan lagi. Nah, dia nggak ngelooping teman-teman. Berarti problemnya adalah ketika dia nggak punya data gitu, array. Oke, berarti logic di dalam fetching untuk ngeget mana tadi card profile
Oke, sebentar. Ke bagian address slash list. Nah, di bagian sini, di bagian card checkout, logiknya tidak seperti ini karena ini akan diasumsikan selalu true gitu. Sedangkan saat ini gini kita cek gini dulu deh. Nah, ketika gini selalu true, harusnya logiknya adalah dia akan nge-catch ketika lengthnya 0 saja gitu. Ketika lengthnya lebih dari 1, ya udah nanti nggak perlu nge-get lagi. Nah, yang terjadi adalah kalau saya coba ganti ketika lengthnya sama dengan 0, apakah dia mau fetching? Fetching. Coba saya hapus dulu address. Dihapus dulu. Balik lagi, saya akan coba pesan satu baju. Nah, ini akan auto looping, dimana addressnya selalu dianggap kosong nih. Ini auto fetching nanti udah. Kita harus menyelesaikan problem ini. Saya coba pengen cek dulu. Sebentar. Kalau gini dia dianggap true. Sedangkan ketika mempunyai sebuah alamat hello. Saya ngarang dulu. Saya coba. Kemudian ke landing page, saya pilih satu. Nah, saat ini lengthnya tidak ada. Produk listnya tidak di get gitu ya. Why? Coba kalau kita taruh di luar. Nah, ini tetap true karena datanya ada gitu. Usestate ini lambat, maksudnya terlambat value-nya. Berarti saya bikin jangan array, kalau 0 aja. Nah, berarti logiknya di sini bukan length. Ketika dia bukan atau yang sama dengan 0. Ini sedikit tricky. Pasti akan ada error di bagian mapnya. Karena nggak mungkin suatu address itu mana .mapnya, kita cari dulu. Nah, ini akan error. Jadi cara ngakalinnya supaya nggak 0, dipastikan value-nya ada dulu baru kita map. Coba bisa nggak? Kita find dulu ini .length. Cuman ada di sini, sorry. Saya yakin harusnya solve. Jadi pertama 0. Jadi kalau 0 baru kita fetching. Nah, ini berhenti nih. Karena kenapa berhenti? Dia udah punya address hello. Sedangkan tadi ketika 0 dia di fetching terus. Ini dia udah punya address 1 nih. Nah, saya coba hapus addressnya untuk memastikan ketika kosong belum punya alamat itu nggak looping gitu. Nah, ini udah solve harusnya ketika kita bikin 0.
karena yang selanjutnya datanya udah nggak nol. Oke, saya coba pastiin dulu. Oke ya, karena nggak ada alamat ya kita nggak bisa check out gitu, padahal kita udah punya data banyak gitu. Saya coba reload. Nah ini udah nggak ngelooping lagi teman-teman, jadi ada sedikit salah logik ya. Jadi teman-teman bisa ngakalin sebenarnya harusnya array gitu ya, bentuk datanya harusnya array, tapi ya karena kita butuh kondisi yang mungkin sebenarnya tadi itu bisa kita menggunakan length 0, tapi yang terjadi adalah si option ini selalu value nya length 0 terus karena use state itu agak sedikit lambat. Jadi jika kita perubahannya di dalam use state sendiri ya dianggapnya ini belum berubah gitu, kecuali di trigger dari sesuatu action gitu. Nah ya udah kita coba memanipulasi state awalnya 0, dimana ketika state awalnya 0 ya sudah nanti dia akan nge-fetching data list address-nya gitu. Lalu jangan lupa juga karena tadi sudah kita rubah 0, maka di bagian map option-nya itu ditambah satu kondisional lagi. Jadi artinya cara bacanya ketika datanya udah nggak 0 dan kita bisa nge-map gitu. Oke, coba ya di reload dulu untuk mastiin, pilih dulu baju yang banyak. Oke, dia udah fetching tapi datanya nggak ada. Nah bagaimana kalau seandainya sekarang list addressnya ini ada, home misal office, lalu kita pilih Pringsewu misal, oke passwordnya 1234 Jalan Pringsewu. Oke seperti ini kita create dulu. Nah kita udah punya paling tidak satu option gitu ya. Oke ini harusnya nggak masalah. Nah saya akan coba pesan lagi. Oke pesan celana ini biar beda. Oke dimana sekarang udah nggak ada error lagi dan list office nya juga sudah muncul. Nah ketika saya cek office, check out, nah ini mau simulasiin bahwa ketika ini ya listnya udah, lalu kita check out tadi nih dapat datanya. Nah ini detail di sini ada 4 itu, ada detail dari pemesanan sama API detail dari listnya di sini. Kita cek dulu. Oke. Nah ini kalau dilihat di sini check out API-nya, sedangkan yang ini address, detail address-nya untuk menampilkan data di sini. Nah ini udah nggak ada error ya di detailnya. Udah aman. Misal saya confirm done. Nah ini juga sudah dijalankan juga konfirmasi done-nya. Lalu kita ke profile, harusnya si Elon ini punya history gitu. Nah ini dia historinya udah muncul. Oke coba perhatikan. Nah ini kalau kita ada keterlambatan data ya, tapi datanya udah muncul. Oke harusnya sudah aman. Misal saya coba lihat detail, itu pun juga sudah berhasil. Jadi ini fetching API, base URL nya nggak kita manipulasi lagi menggunakan proxy gitu ya. Di backend nya juga proxy-nya kita lepas. Ya sudah kita menggunakan asli value nya atau base URL nya itu menggunakan yang nggak perlu kita proxy, nggak perlu kita hilangkan atau kita sembunyikan gitu. Nah ini sudah bisa ya sampai check out, harusnya profile juga bisa. Coba saya ganti foto yang ini, kemudian saya update. Oke ini sudah selesai fotonya dan kita cek misal. Nah ini memang sudah ada. Oke berarti sekarang
PR-nya adalah ketika di hover yang ini belum ada icon tangan seperti ini ya. Nah, itu ada di tulisan logout. Coba logout ini ada di list group ya. Saya pengen yang di list group. Logoutnya ini ditambahkan satu lagi yaitu aktif. Bukan aktif tapi action, props action. Nah, seperti ini. Nah, maka sekarang udah ada secara UI itu ada tanda gitu. Ketika klik logout ya sudah, nanti akan logout. Jangan lupa setelah di fixing ini kita git add, pastikan dulu teman-teman. Misal untuk meyakinkan bahwa tidak ada yang kelewat, dicek satu-satu. Yang sebelumnya /API ini ada /user. Ke bawah lagi ini nambahin tadi ya di bagian logout action. Oke, benar perubahan. Yang kedua, oke, yang sebelumnya array saya rubah jadi value null state awalnya, ini dicek. Kemudian base URL-nya juga kita sudah rubah. Oke, langsung ke bagian yang rubah-rubah itu ada merah birunya seperti ini. Nah, di sini juga sudah berubah base API-nya jadi base URL dari environment. Kemudian ada penambahan logic untuk option tadi saat di map. Oke, cek satu-satu sebelum teman-teman commit. Udah pasti berhasil apa belum? Udah pasti bener apa belum replace-nya. Nah, ini udah. Oke, perubahannya seperti ini ya. Oke. Nah, dipastikan terlebih dahulu. Oke. Jika sudah berarti ini kita bisa tambahkan dulu satu-satu. Oke, ini udah aman. Lalu yang belum dicek lagi /checkout /id history benar. Oke, ini cuma satu perubahan ya. Langsung dinaikin. Lalu edit, bagian edit juga ini udah benar, cuma satu perubahan. Oke, edit kita naikkan. Nah, di sini ada penambahan validasi di bagian address, form addressnya itu ditambahkan minimal 10 lengthnya. Karena dari backendnya kita ternyata ada minimal inputan lengthnya. Oke, lalu base URL-nya kita pastikan sudah benar. Dan ini juga sudah benar. Kalau gitu kita add. Nah, sekarang ke product navbar. Base URL-nya juga sudah benar. Oke, lalu ke bagian invoice. Invoice juga bla 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 /checkout ini juga sudah benar. Lalu ada satu lagi perubahan. Yang sebelumnya /API checkout bla bla bla, sekarang udah confirm udah benar. Perhatikan slash-nya ya. Oke, sudah benar. Sekarang bagian login udah benar. Kemudian bagian list product ini juga sudah benar. Lalu yang terakhir bagian register juga sudah benar. Oke, jika sudah semua baru git commit fix replace /API to base URL API gini aja. Oke, git push origin development. Oke, kita coba seperti ini dulu tanpa merubah si setup proxy. Nah, ini sebenarnya udah nggak kepake ya, berarti sekalian aja yang ini saya komen, yang ini saya komen. Nah, oke, save, lalu git add git commit fix remove proxy base URL push origin development. Deploy-nya ada 2 kali ini harusnya. Oke, kita coba cek dulu di bagian Vercel. Oke, sebentar. Oke, bagian deploy coba cek dulu. Ini lagi build ya. Yaitu dari commitan fix remove proxy URL tadi. Yang sebelumnya sebenarnya sudah berhasil, cuman ini kita tambahin lagi gitu. Oke, sudah ya, sudah. Kita cek dulu di project, kemudian kita coba ke
Nih, kita coba dulu cek apakah bisa. putra@marketid.com password. Nah, yang terjadi adalah ini belum diupdate ya, teman-teman lihat. Di sini masih pakai API. Di sini masih Market ID FA. Harusnya tidak seperti ini. Mungkin yang terjadi lebih baik kita delete dulu projectnya. Coba saya delete dulu. Update-nya tidak dapat gitu ya. Oke, dicoba lagi, kita add new marketnya. Jangan lupa setup base URL-nya gitu. Base URL dari environment di copy semua. Oke, lalu satu lagi untuk API wilayahnya. Nah, sudah ya, lalu deploy. Oke, kita coba deploy ulang dari hasil commitan paling akhir. Oke, coba buka repositorinya. Commitan terakhir yaitu untuk remove proxy base URL. Harusnya sudah paling update, tapi kita dicek dulu hasil deployannya seperti apa. Oke. Sambil nunggu. Oke, npm install sedang build ya. Nah, ini udah selesai di build. Oke, sambil nunggu dulu. Apa tampilannya belum muncul ya? Coba saya nggak muncul tampilannya. Coba dibuka aja domainnya, lalu coba langsung putra@marketid.com lalu password. Nah, sekarang sudah bisa teman-teman, apps kalian sudah terdeploy. Nah, nggak tahu kenapa metode post saya belum menemukan caranya ya, cara yang bagusnya gitu. Sementara saya kembalikan dulu course-nya untuk si backend kita gitu kan. Mungkin buat teman-teman itu sebagai tambahan gimana seorang backend itu membuat sebuah proxy gitu ya, yang di pertemuan sebelumnya. Nah, dan jadi front end juga itu ketika teman-teman ada tes nanti untuk misal mau ke pekerjaan gitu, ada tes mengenai handle course melalui front end, itu teman-teman setidaknya sudah saya kasih contohnya gitu, gimana memberikan sebuah proxy dari sisi front end. Nah, ini sudah bisa ya di website kalian di deploy. Kemudian ketika di profile juga bisa. Nah, kita akan pastikan apakah proxy-nya bekerja di sini. Nah, di sini ini terjadi error gitu ya. Bentar. Select error. Optionnya error ya di sini. Option map. Oke. Is no, nggak masalah. Coba kalau kita pakai is not map ya. Oke. Nah, ini tar dulu, kita fixingnya satu-satu, dicek dulu. Oke, history nggak ada. Saya pakai Putra, saya coba dulu pesan misal seperti ini. Oke, celananya. Oke. Nah, di sini saya punya house. Oke, saya coba check out. Nah, ini udah bisa. Seperti biasa kita confirm done. Oke. Lalu kalau sudah selesai, kita ke profile. Nah, di bagian history sekarang sudah muncul datanya. Oke, sudah ada juga apa yang kita pesan. Nah, di bagian address ini masih ada error gitu. Katanya mapnya nggak jalan gitu ya. Oke, nggak masalah. Kita coba jalankan lokal kita lagi. Ini lokalnya sudah jalan, localhost 3000. Nah,
Saya coba masuk menggunakan Putra juga. Oke. marketid.com. Passwordnya besar semua ya, password. Oke. Untuk memastikan kenapa di bagian addressnya itu error. Nah, ketika di lokal itu nggak masalah teman-teman. Nah, sekali lagi dugaan saya adalah proxy ini jadi menghambat gitu ya. Oke. It's not function katanya di select-nya. Oke. Berarti coba, karena di bagian komponen kemudian ada di bagian select-nya is not function ini. Nah, saya coba bentar, kita cek dulu bagian customer, terus form address, bagian form. Nah, kenapa dia diasumsikan is not function gitu ya? Coba kita perhatikan option di sini. Oke. Kita asumsikan data ini terlambat gitu ya. Data ini terlambat, belum langsung dapat seperti di lokal. Nah, kebetulan ini sudah kita bikin komponen. Coba saya tambahkan trik yang seperti di sebelumnya. Jadi dia akan jalan ketika memang value-nya nggak nol gitu. Oke, secara lokal itu fine-fine aja teman-teman, nggak ada error karena ya datanya udah langsung dapat gitu. Tapi ketika di server atau hasil deploy di server ini tadi array map-nya error gitu. Nah, kita lihat di sini map-nya error. Asumsi saya adalah si option ini datanya belum ada, tetapi sudah di render HTML-nya. Alhasil ya udah option ini nggak punya value, ya alhasil error gitu ya. Atau kalau nggak mau seperti ini juga bisa, kita bisa menggunakan biar nggak error di bagian option. Karena ini props, kita bisa ngedefaultin array kosong. Ini juga bisa. Coba kita menggunakan value default dari si array-nya. Oke, kita pastikan dulu di lokal. Oke, it's not, nggak masalah ya. Dicoba dulu pindah ke sini. Nah, oke, aman ya. Lalu coba saya deploy ulang untuk perubahan si ini props dari option yang ada di atom select. Git add, lalu git commit, fix handle default value props option add atom select. Oke, seperti ini. Jangan lupa langsung di deploy. Oke, setelah di push harusnya kita akan fetching lagi nih, deploy lagi. Oke, dicek lagi. Di sini ada perubahan handle default value props. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah ready katanya. Oke, pastiin di reload dulu deh untuk mastiin aja. Oke, langsung buka lagi. Oke ya, sudah. Kemudian ke profile, lalu ke address. Coba kita add. Nah, ini masih error teman-teman di bagian maps-nya gitu ya. Saya masih coba dengan cara dihapus untuk memastikan benar-benar clean. Oke. Saya masih harusnya ketika di Oke, seperti ini dulu. Nah, saya coba deploy ulang atau dengan kondisi baru gitu ya. Saya belum yakin kalau itu karena kita udah ada update tapi
masih error gitu. Nah, saya coba hapus dulu, terus saya ulang lagi deploynya untuk memastikan benar-benar clear gitu ya. Kalau seandainya ini masih di deploy error juga, ya sudah, berarti memang harus menambahkan sebuah kondisional di optionnya gitu. Oke, semoga dengan cara di deploy ulang itu bisa nge-solve teman-teman. Oke, tunggu waktunya. Sambil nunggu, harusnya dikit juga itu juga sudah berubah ya nih. Perubahannya juga kita udah bisa lihat bahwa saya ada perubahan di sini. Tapi di dalam versalnya nggak tahu tadi juga beberapa kali, padahal sudah berubah, tapi sepertinya masih belum update gitu kodenya. Oke. Coba kita buka domainnya lagi, lalu ke profile, lalu ke address. Nah, di sini sempat muncul gitu. Oke, di sini padahal optionnya udah array. Oke, karena kita udah nge-optionin. Oke. Coba saya benerin dulu. Sebenarnya kalau nggak ada proxy harusnya aman ini. Tapi saya pastikan dulu ini bukan karena proxy-nya, tapi saya hapus lagi. Oke, balik lagi. Oke, karena ini kita sudah bikin defaultnya array, berarti di sini jika optionnya ada dan .length. Oke, seperti ini. Harusnya optionnya pasti ada. Oke, ini deh. Oke, untuk memastikan git add, git commit, and fix handle option length, git push origin development. Oke, sudah diupdate. Pastikan dicek dulu di bagian gitnya juga sudah update harusnya nih, handle option. Kita cek perubahannya apa. Ya udah benar. Oke, lalu deploy sekali lagi untuk memastikan kondisional length-nya itu jalan gitu ya. Oke, kenapa nggak update? Mungkin menurut saya perlu menambahkan sebuah action di GitHub-nya ya, seperti pertemuan React sebelumnya gitu. Oke, sebentar. Environment-nya mana? Nah, jalankan lagi environment-nya berulang-ulang. Oke, ini di copy, lalu environment yang kedua. Oke, saya deploy ulang. Kita pastiin nunggu dulu. Oke, yang di lokal, untuk sambil nunggu ya, yang di lokal dipastiin dulu. Oke, sebenarnya normal-normal saja yang di lokal ya. Kalau memang di servernya belum bisa, berarti ada problem yang harus saya bisa cari gitu atau selesaikan. Asumsi saya secara API tadi nggak error ya harusnya. Coba nanti dicek lagi. Saya tadi nggak ngecek di API nya apakah memang datanya belum dapat gitu. Oke, langsung buka aja.
Di sini kita coba di sini kalau diperhatikan itu sebenarnya bukan error dari si codingan, tapi dari sisi following render map is not function. Apakah data yang dihasilkan tidak sama dengan yang di lokal? Why? React app need enable run to apps. React DOM. Wow, apa ini? Oke. After deploy, kita coba cari ya. React unit 5. Ya, ada proxy. Jawabannya adalah front end mock server. Oke. Sudah kelihatan jelas ya kalau dugaan saya dari si proxy-nya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah bisa ngedeploy dulu. Untuk bagian address-nya coba saya cari caranya dulu ya. See you next time.